Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakna ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah. Dengannya insyaallah kita akan diselamatkan nanti di hari kiamat dan akan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Insyaallah malam ini kita akan membahas bab yang baru, hadis yang ke-158, yaitu bab siapa yang tidak berwudu setelah memakan daging kambing dan roti tepung gandum. Di dalam hadis ini nanti akan dijelaskan mengenai hukum harus atau tidak harus berwudu setelah memakan daging kambing. Wajib berwudu atau tidak setelah makan daging kambing atau memakan makanan yang lain. Baik, akan kita bacakan dulu hadisnya. Hadis dari sahabat Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin. Beliau pernah menggigit daging paha kambing, paha depan kambing. Fadu'i ila salati, lalu beliau diseru untuk menuju salat. Fa'alqas sikina, kemudian beliau meletakkan pisau. Fasalla, lalu beliau salat. Walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Tidak berwudu lagi. Baik, sebelum kita menjelaskan hadisnya, kita akan bahas dulu mengenai sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu seorang sahabat bernama Amru bin Umayyah ad-Damri al-Kannani. Beliau ini seorang sahabat yang masuk Islam setelah perang Uhud. Berarti agak terakhir ya. Dulu beliau ikut peperangan di barisan kaum musyrikin. Namun setelah selesai perang Uhud, beliau malah
berpisah dari pasukannya, kemudian masuk Islam. Ya, Masya Allah. Beliau dari penduduk Hijaz ya di Madinah Munawwarah. Dan nanti karena beliau memiliki kelebihan yang cukup banyak ya, di antaranya kepiawaian, ketampanan, bodi yang samekta ya, tubuh yang tegap ya. Maka Rasulullah SAW pernah mengutus beliau beberapa kali, ya, mengutus beliau untuk suatu keperluan yang sangat penting. Di antaranya Sariyah di Ma'unah, terus kemudian Sariyah menuju Makkah, lalu beliau juga pernah diutus kepada Raja Najasyi. Ini adalah sahabat Amru bin Umayyah. Dan hadis yang terkenal dari beliau adalah hadis ini. Yaitu beliau suatu ketika pernah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yahtazzu min katifi syatin. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yahtazzu min katifi syatin. Kalau di dalam buku yang ada di hadapan antum semua diterjemahkan menggigit, namun di terjemahan dari kitab-kitab syarah hadis ini menunjukkan yahtazzu itu adalah memotong. Karena beliau menggunakan sikin, yaitu pisau. Yahtazzu min katifi syatin, Rasulullah SAW memotong katifi syatin. Al-katif itu adalah pundak bagian belakang. Pundak bagian belakang. Jadi kalau pundak di sini, yang bagian samping ini adalah mangkibah. Kalau dua pundak berarti mangkibain, sedangkan katif adalah di belakangnya. Kalau dua berarti katifain. Makanya ada titik bekam itu titik katifain di belakang. Nah, katif syatin itu adalah kambing, itu tentu dia tidak memiliki pundak atau bahu seperti kita, tetapi dia adalah di kaki bagian depan. Maka Rasulullah itu suka makan kambing itu adalah bagian kaki yang depan, yaitu di punggung, di atas kakinya itu, yang bagian atas. Itulah yang dipotong oleh Rasulullah SAW. Ya. Paha kambing, tapi dari kaki yang depan. Dan memang lebih lembut dan lebih enak daging di bagian situ. Ya, Masya Allah. Itu yang beliau lakukan, beliau memotong, lalu memakannya. Dengan apa beliau memotong? Maka di sini ada kata sikin. Sikin itu adalah pisau. Disebut sikin dari kata sakana yaskanu, karena dengan dipotong, maka binatang itu menjadi tenang, tidak bergerak lagi. Maksudnya ketika menyembelih dengan pisau, maka alat menyembelih itu disebut sikin. Beliau memotong paha bagian depan, yaitu al-katif, bagian atasnya, ya, dengan pisau lalu memakannya. Ketika beliau telah memakannya, maka fadu'ya ila salat, fadu'ya ila salat. Maka diseru untuk salat. Siapakah yang menyeru di sini? Maka yang menyeru di sini adalah sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Du'ya itu dengan istilah dipanggil, diseru. Berarti memang Bilal radhiyallahu anhu telah mengumandangkan adzan untuk salat. Maka ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seruan adzan, seruan untuk salat yang dikumandangkan oleh Bilal, beliau segera fa'alqa as-sikin, beliau segera meletakkan pisau. Maka di sini harus kita contoh, apabila kita sedang beraktivitas, sedang melakukan berbagai macam kegiatan,
Ya. Apalagi kegiatan yang sifatnya duniawi, maka sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mendengar adzan, maka segala aktivitas itu segera diberhentikan. Beliau SAW sedang makan, maka ketika ada adzan, makannya sudah cukup. Ya, selesai, segera meletakkan makanannya, dalam hal ini pisau yang digunakan untuk mengiris. Untuk apa? Untuk segera menyambut seruan sholat. Ini juga menepis anggapan bahwa sebagian orang itu mengatakan menggunakan pisau itu tidak baik. Tidak ya, jadi memotong, memakan daging menggunakan pisau itu boleh saja, karena Rasulullah memotong paha atas itu pakai pisau. Jadi boleh makan dengan memotong makanannya itu menggunakan pisau. Karena ada yang mengatakan ini adalah seperti kehidupan orang-orang yang modern dan yang lain-lain. Tidak ya, boleh kita menggunakan pisau ketika kita memotong makanan atau sesuatu. Namun, yang terpenting di sini ketika adzan dikumandangkan, maka sebaiknya segera hentikan aktivitas, lalu segera penuhi seruan adzan. Apabila kita ke masjid, segera ke masjid. Yang belum berani ke masjid, ya segera melakukan sholat. Ya. Segera melakukan sholat. Setelah beliau meletakkan pisau, menyudahi makannya, fasalla, maka beliau melakukan sholat, walam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu lagi. Maksudnya apa? Maksudnya beliau tadi itu ketika dihidangkan makanan, beliau itu dalam keadaan suci. Kemudian, ketika beliau memakan, lalu waktu sholat tiba, beliau sholat tidak wudu lagi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memakan daging, ya terutama di dalam hadis ini adalah daging kambing, berarti tidak membatalkan wudu. Memakan daging kambing tidak membatalkan wudu. Jadi tidak harus berwudu lagi. Tidak harus berwudu lagi. Bagaimana kalau orang ingin berwudu? Boleh saja kalau dia ingin berwudu, namun bukan suatu kewajiban. Karena memakan daging kambing di sini adalah bukan hal yang membatalkan wudu. Baik. Ada sebuah hadis yang kemudian menjadikan perselisihan pendapat di kalangan para ulama mengenai wajib dan tidaknya berwudu. Hadis yang berbunyi, tawadda'u mimma massatin nar. Berwudulah kamu setelah makan sesuatu yang disentuh oleh api. Maksudnya sesuatu yang dipanggang atau sesuatu yang dibakar. Dulu, ya, awalnya hadis ini memang berkembang. Nah, makanya ketika ada Amr bin Umayyah ini menceritakan apa yang dia lihat ini, menceritakan kepada orang-orang apa yang dilihat, bahwa Rasulullah makan kambing. Tentu biasanya orang-orang Arab itu dipanggang ya, biasanya dipanggang. Setelah Amr bin Umayyah melihat ini lalu bercerita bahwa Rasulullah setelah makan kambing beliau langsung berwudu, beliau langsung sholat tanpa berwudu, maka kemudian banyak orang yang mengatakan, kan Rasulullah SAW pernah bersabda, tawadda'u mimma massatin nar. Berwudulah kalian setelah makan sesuatu yang disentuh oleh api. Maka kemudian ternyata hadis yang lalu itu, yaitu hadis tentang anjuran berwudu setelah makan sesuatu yang dipanggang, itu adalah dimansukh. Ya, dimansukh yaitu direvisi dengan hadis yang ini. Karena hadis ini munculnya belakangan. Hadis ini munculnya belakangan. Jadi merevisi. Maka dari itu kemudian hukum memakan sesuatu yang dipanggang itu disunnahkan untuk berwudu. Disunnahkan saja. Tidak wajib. Tidak wajib untuk berwudu. Sedangkan yang wajib adalah satu, yaitu memakan daging onta. Khusus memakan daging onta, maka ada hadis yang terperinci. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, tawadda'u min luhumil ibil
wala tatawadda'u min luhumil ghanam. Malah hadis ini mendukung hadis yang kita bahas. Hadis yang barusan saya sampaikan itu mendukung hadis yang kita bahas dalam kitab ini. Rasulullah bersabda, tawadda'u min luhumil ibil. Berwudulah kamu setelah makan daging onta. Wala tatawadda'u min luhumil ghanam. Dan kamu tidak perlu berwudu setelah makan daging kambing. Maka di sini daging kambing dan juga makanan-makanan yang lain itu sejatinya tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Ya. Namun sebaiknya sih nanti dalam hadis berikutnya kan kita ada hadis tentang berkumur-kumur ya. Berkumur-kumur setelah makan ya, dan tidak berwudu. Berkumur saja. Nah, maka ini di sini intinya adalah tidak membatalkan wudu. Memakan daging kambing, nah, begitu juga tentunya daging-daging yang lain. Daging sapi, daging ayam, kemudian daging rusa misalnya, ya. Termasuk makan ikan. Di sini juga disebutkan dalam bab ini oleh Imam Bukhari makan roti, ya, roti dari tepung gandum dan makanan yang lain tentunya. Maka pada hakikatnya tidak membatalkan wudhu, kecuali adalah memakan daging onta yang tadi kita sebutkan. Banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Ya, yang pertama di antaranya adalah bolehnya memotong daging dengan pisau. Bolehnya kita memakan dengan menggunakan pisau untuk memotong makanan kita. Yang kedua, Rasulullah SAW ternyata menyukai paha kambing bagian depan. Silahkan kalau antum mengikuti Rasulullah dalam hal ini. Ya. Boleh memilih paha kambing bagian depan dan dagingnya lebih lembut, lebih empuk. Ya. Kemudian berikutnya, apabila sholat sudah dikumandangkan, maka sebaiknya kegiatan dihentikan untuk segera memenuhi seruan adzan, yaitu melaksanakan sholat. Lalu kemudian memakan daging dan memakan makanan yang lain ternyata tidak membatalkan wudhu. Jadi boleh langsung sholat apabila masih dalam keadaan suci. Satu tambahan bahwa tadi ketika Rasulullah bersabda berwudulah kamu dari makan sesuatu yang disentuh api, sebagian ulama menjelaskan ada kaitannya hadis ini dengan peristiwa ketika Rasulullah SAW diracun oleh seorang wanita. Rasulullah pernah dihadiahkan kepada beliau paha kambing, ternyata sudah diracun oleh seorang wanita. Kabarkan wanita itu wanita Yahudi. Lalu Rasulullah memanggil sahabat lain ketika itu tidak tahu kalau diracun. Memanggil sahabat lain untuk memakannya, dan ternyata sahabat itu wafat ya, akibat racun itu. Dan alhamdulillah Rasulullah tidak wafat. Maka wanita itu ketika diadili, ditanya kenapa kamu meracun Rasulullah, maka dia mengatakan, kalau dia memang nabi, maka tidak akan berbahaya. Kalau dia memang nabi, maka racun itu tidak akan berbahaya. Memang betul, ya, racun tidak memberikan efek kepada Rasulullah seperti memberikan efek kepada orang lain. Ya. Sebagian mengkaitkan hadis tadi dengan kejadian wanita yang memberikan racun. Jadi berwudu itu supaya terbebas dari racun dan lain. Kemudian perintah berwudu juga berlaku ketika dulu zaman jahiliyah banyak orang itu yang tidak memperhatikan kebersihan. Maka setelah makan diperintahkan untuk berwudu supaya bersih, supaya rapi, ya, supaya suci kembali. Namun di akhir-akhir ketika Islam sudah menerapkan kebersihan, ya, kesucian, maka tidak perlu lagi. Jadi hadis ini adalah menasakh atau menghapus atau merevisi hadis yang terdahulu terkait dengan perintah wudhu setelah memakan daging yang dipanggang. Baik. Inilah yang menjadi penjelasan dari hadis ke-158. Semoga kita bisa memahami. Jadi tidak lagi kita bertanya-tanya. Setelah makan harus berwudhu, tidak. Setelah makan tidak wajib berwudhu.
Karena hakikatnya makan itu tidak membatalkan wudhu, kecuali tadi kita sudah singgung makan daging unta. Baik, apakah ada yang mau bertanya berkenaan dengan hal ini? Apakah jamaah semua ada yang mau bertanya mengenai apa yang kita jelaskan? Jika tidak, maka akan saya tambahin terhadap sesuatu yang berkembang di bulan Sya'ban ini. Tentunya nanti banyak banyak anjuran atau ajakan untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu di bulan Sya'ban. Perlu antum ketahui, ya, apabila tidak ada dalil yang khusus mengenai ibadah tertentu, dengan cara tertentu, dengan bilangan tertentu, maka kita tidak perlu melakukan. Terutama ibadah di malam nisfu Sya'ban. Biasanya mereka membaca Yasin 3 kali, diselingi dengan doa-doa tertentu. Lalu ada puasa juga, puasa nisfu Sya'ban dan seterusnya. Maka yang seperti itu membutuhkan dalil. Dan tidak ada dalil khusus. Memang ada dalil yang umum mengenai malam nisfu Sya'ban. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Kemudian Ibnu Hibban. Kemudian Imam At-Tabrani. Lalu Imam Ahmad. Hadis ini berbunyi, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fa yaghfiru li jami'il khalqi illa li musyrikin aw musyahid. Sungguhnya Allah mengamati malam nisfu Sya'ban. Kemudian Allah mengampuni para makhluknya kecuali orang yang musyrik atau orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Sebenarnya hadis ini asalnya adalah dhaif karena ada perawi yang lemah. Tetapi Imam At-Tabrani meriwayatkan ya dalam Mu'jamul Kabir, dan Ibnu Hibban menyebutkan dalam sahihnya. Gitu ya, Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya. Kemudian Imam Al-Arnaud ahli hadis yang bernama Imam Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini syahih secara syawahid karena didukung oleh riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan. Namun di sini berlaku umum, ya, tidak ada anjuran untuk melakukan ibadah tertentu. Seperti tadi wirid-wirid dengan jumlah tertentu, dengan tata cara tertentu, tidak, ya. Maka yang ingin ya melakukan sesuatu ibadah dengan tata cara tertentu butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka sebaiknya ditinggalkan. Lakukan saja seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya menghidupkan malam nisfu Sya'ban, silakan dengan qiyamul lail, ya. Salat tahajud, ya, membaca Al-Qur'an, berzikir, wirid, takarrub, ya, bertaubat dan seterusnya. Itu yang sebaiknya dilakukan terkait dengan nisfu Sya'ban. Justru yang kita lakukan adalah masih ada sisa waktu ini, kita memperbanyak amal, ya, menambah semangat kita untuk berlatih, ya, seperti puasa sunnah, kemudian latihan membaca Al-Quran dengan target tertentu. Bila nanti misalnya kita ingin Ramadan selesai tiga kali khatam, berarti kita setiap hari harus 3 juz misalnya. Kemudian qiyamul lail jangan ditinggalkan. Qiyamul lail jangan ditinggalkan. Terus kemudian melatih membaca zikir, terutama yang belum terbiasa zikir pagi, zikir sore. Dan mohon maaf, mengenai zikir, cobalah baca zikir itu dengan hati. Cobalah dengan menjiwai membacanya. Karena belum lama ada pasien yang datang ke rumah mengeluh diganggu jin, padahal dia rajin membaca zikir pagi, zikir sore. Tapi membacanya sambil lalu tidak fokus, tidak menjiwai, maka kurang berasar, kurang ngefek. Nah, kemudian puasa, sholat sunnah, sholat rawatib, sholat duha,
sholat, setelah wudhu, dan seterusnya. Lalu berlatihlah sedekah setiap hari. Ya, semampunya. Berlatihlah sedekah setiap hari semampunya. Ya, kalau memang susah, silakan membuat kotak amal diletakkan di rumah. Ya, sehingga memasukkan infak ke kotak amal itu setiap hari. Nanti kalau sudah banyak, silakan distorkan. Entah itu ke lembaga dakwah, ya, ke masjid, ke panti asuhan yatim, dan seterusnya. Ya, bisa. Yang penting setiap hari diusahakan untuk selalu belajar bersedekah dan lakukanlah kebaikan-kebaikan yang lain yang mampu dilakukan. Itu terkait dengan nisfu Sya'ban. Jadi tidak ada ya, banyak hadis yang berbicara tentang malam nisfu Sya'ban. Itu hadisnya dhaif dan maudhu, ya, palsu. Kita tidak boleh terjebak dengan broadcast-broadcast yang tidak berdasarkan hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Setelah makan atau minum, kemudian sholat, kadang di tenggorokan masih ada tersisa makanan dan minuman. Apakah membatalkan sholat? Maka sebaiknya kalau tidak berwudu minimal berkumur-kumur, ya, supaya sisa makanan yang ada di mulut itu keluar atau dibuang, dibersihkan. Adapun apabila makan terasa masih tersisa, jangan dimakan. Ya, kalau dimakan maka batal, karena salah satu pembatal sholat adalah makan dan minum. Ya, jangan dimakan. Kalau memang tersisa maka dikeluarkan saja. Kalau hanya terasa saja maka abaikan. Kalau hanya terasa saja maka abaikan. Tapi kalau ternyata misalnya giginya berlubang dan dagingnya masih nyangkut di situ, sayang kalau dibuang lalu dikunyah lalu dimakan maka batal. Atau anak kecil yang sholat sambil ngemut permen, maka itu nggak bisa, itu nggak sah itu sholatnya. Tidak boleh, kasih tahu anak-anak jangan sholat sambil makan permen atau makan yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan lagi di sini. Ini barusan sudah dibahas ya, Bang Andi, bahwa daging itu kalau memang tersisa tidak sengaja, maka jangan ditelan. Karena kalau ditelan ketika sholat, berarti itu membatalkan. Namun kalau di luar sholat ya, silahkan saja kalau di luar sholat ya. Kalau di luar sholat. Kalau di luar sholat boleh silahkan saja. Tapi kalau di dalam sholat, makan minum bisa membatalkan sholat. Kalau di dalam sholat bisa membatalkan sholat. Jadi apa beda makan daging ya, ayam, sapi, ikan, onta? Ya, bedanya adalah yang selain onta tidak membatalkan, hanya onta saja yang membatalkan wudu. Wudu ya, ini kaitannya wudu. Selain makan daging onta, maka tidak membatalkan wudu. Hanya ketika makan daging onta, maka membatalkan wudu. Mengenai dibuang atau ditelan, silahkan saja. Ya. Aktivitas makan, menuntut ilmu atau belajar, kemudian terdengar azan, bagaimana? Ketika kita sedang mengajar, ketika sedang mengaji, terdengar azan, maka kita berhenti. Guru ketika sedang mengajar dan terdengar adzan, dia harus berhenti. Berhenti untuk mendengarkan adzan, menjawab seruan adzan. Ya. Sekiranya setelah adzan selesai mau dilanjutkan sebentar, silakan. Ya. Tapi jangan sampai ketinggalan sholat. Jangan sampai ketinggalan sholat. Nah, kalau makan, ya diselesaikan makan itu. Makan segera diselesaikan, lalu segera untuk memenuhi seruan adzan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi maksudnya janganlah kita bersantai-santai sehingga habislah waktu sholat itu, sehingga kita tidak mendapatkan sholat berjamaah. Kalau di zaman dulu Rasulullah SAW sholatnya panjang, ya, maka makan dulu sampai selesai masih bisa mendapati sholat. Kalau zaman sekarang sholatnya begitu cepat, jadi kalau makan tentu nggak cukup, kecuali kalau sudah dihidangkan. Ketika adzan dikumandangkan,
ya, dan qomat dikumandangkan, kita dihadapkan pada satu makanan, maka kita selesaikan dulu makanannya. Ya, kita dahulukan makanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu wa hudiral asya'u fabda'u bil asya'." Apabila qomat sudah dikumandangkan. Kemudian apabila qomat sudah dikumandangkan, kemudian makanan sudah dihidangkan, maka mulailah dengan memakan hidangannya. Ya. Memulai memakan supaya nanti sholatnya khusyuk, tidak terpikir makanan ya, tidak salat memikirkan makanan terus-menerus. Namun perlu diperhatikan makannya itu jangan sampai ketinggalan untuk sholat. Demikian. Jadi aktivitas yang sebaiknya bisa dihentikan maka dihentikan saja untuk segera menuju sholat. Meskipun itu menuntut ilmu. Bahkan orang yang sedang baca Quran, apabila ada orang sholat di sampingnya, maka dia harus menghentikan atau memperpelan suaranya, dipelankan suaranya, supaya tidak mengganggu orang ya sholat. Berarti sholat ini sesuatu yang sangat diutamakan, dipentingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, semoga bisa sedikit demi sedikit kita memahami hadis Rasulullah dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan hukum-hukum. Dan tadi itu memang terjadi khilaf, ya. Terjadi perselisihan pendapat dalam masalah makan daging yang dipanggang, tetapi yang kita ambil jalan tengahnya, makan daging yang dipanggang itu dinasih dengan hadis ini, sehingga hanya sifatnya sunnah saja, tidak satu keharusan. Barakallahu fikum, kita cukupkan di sini dulu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Insyaallah nanti kita bagi di kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf kalau barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah.